Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Ilahi Robbi yang berkat bilaulah kita bisa berkumpul dan bertatap muka di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Kedua kalinya, selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Karena berkat bilaulah kita bisa terangkis dari alam kejahilan menuju alam yang terang benderang, yakni dengan adanya ad-dinul Islam. Nah, untuk ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Muhlis Anwar selaku dosen pengampu mata kuliah penganggaran Bank Syariah karena telah memberikan waktu kepada kami untuk mempresentasikan mengenai anggaran pembiayaan Bank Syariah. Nah, di mana kami dari kelompok 6 sebelumnya saya akan memperkenalkan para pemateri pada hari ini. Saya Aulial Kutunada selaku moderator dan juga pemateri ketiga, sedangkan ada rekan saya yaitu Alfiatun Nikmah sebagai pemateri pertama dan juga ada Wadatul Maghfirah sebagai pemateri ketiga. Nah, langsung saja ya untuk mengefisiensi waktu, langsung saja saya pasrahkan kepada para pemateri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pemateri pertama dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai kajian tentang resiko pembiayaan. Yang pertama yaitu pengertian resiko. Manajemen risiko diartikan sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Kemudian yang kedua yaitu mengenai karakteristik manajemen risiko. Karakteristik manajemen risiko sendiri ada 4. Yang pertama yaitu identifikasi risiko, yang kedua yaitu penilaian risiko, yang ketiga antisipasi risiko, dan yang terakhir yaitu monitoring risiko. Kemudian pembahasan yang ketiga mengenai pembahasan penerapan manajemen risiko di Bank Syariah. Menurut Tarikullah Han dan Habib Ahmed, proses penerapan manajemen risiko Bank Syariah terdiri dari 4. Pertama yaitu manajemen risiko pembiayaan, yang kedua manajemen risiko suku bunga, yang ketiga manajemen risiko likuiditas, dan yang terakhir yaitu manajemen risiko operasional. Yang terakhir yaitu jenis-jenis manajemen risiko. Jenis-jenis manajemen risiko terdiri dari yang pertama yaitu risiko likuiditas, yang kedua yaitu risiko pembiayaan, yang ketiga yaitu risiko pasar. Nah, risiko pasar sendiri merupakan mohon maaf, yaitu yang saya akan membahas risiko yang kedua, yaitu risiko pembiayaan. Nah, risiko pembiayaan sendiri adalah risiko di mana nasabah atau debitur atau counterpart tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan sesuai kontrak atau kesepakatan yang dilakukan. Nah, yang ketiga yaitu risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif akibat perubahan harga pasar. Yang ketiga yaitu risiko yang keempat yaitu risiko operasional, yang kelima risiko kepatuhan, yang keenam risiko hukum, yang ketujuh risiko reputasi, dan yang terakhir yaitu risiko strategik. Sekian presentasi dari saya yang akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih. Lanjut ya kepada pemateri kedua, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis pembiayaan pada bank. Jenis-jenis pembiayaan. Pertama yaitu berdasarkan tujuan penggunaan
dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan komersial. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Nah, di sini jenis pembiayaan. Nah, di sini pembiayaan konsumtif dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pembiayaan perumahan, pembiayaan mobil, pembiayaan multiguna, dan kartu pembiayaan. Pembiayaan komersial yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Di sini pembiayaan komersial dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pembiayaan mikro, pembiayaan usaha kecil, pembiayaan usaha menengah, dan pembiayaan korporasi. Dan yang ketiga yaitu dan yang kedua yaitu jenis pembiayaan berdasarkan keperluan. Di sini ada 3 bagian, yaitu yang pertama pembiayaan modal kerja, yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan. Yang kedua yaitu pembiayaan investasi, yaitu fasilitas yang digunakan untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, maupun ekspansi. Dan yang ketiga, pembiayaan proyek, yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan investasi maupun modal kerja untuk proyek baru. Ya, jenis yang ketiga yaitu berdasarkan cara penarikan. Yang pertama sekaligus yaitu fasilitas pembiayaan dengan penarikan yang dilaksanakan 1 kali sebesar limit pembiayaan yang telah disetujui. Yang kedua, bertahap sesuai jadwal yang ditetapkan, yaitu fasilitas pembiayaan dengan penarikan yang dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh bank berdasarkan kemajuan atau penyelesaian proyek maupun kebutuhan pembiayaan nasabah pembiayaan. Yang ketiga, rekening koran, yaitu fasilitas pembiayaan dengan penarikan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan nasabah pembiayaan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri terakhir. Baik, saya ucapkan terima kasih. Lanjut ya. Lanjut, di sini saya sebagai pemateri terakhir akan meneruskan mengenai yang disampaikan oleh pemateri kedua, di mana yaitu jenis-jenis pembiayaan berdasarkan metode pembiayaan. Nah, di sini ada 2, yakni bilateral dan juga sindikasi, di mana pembiayaan bilateral di sini yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh yang diberikan kepada nasabah berdasarkan satu bank saja. Sedangkan yang sindikasi yaitu lebih dari 2 lembaga keuangan. Nah, sedangkan yang kelima ya ini berdasarkan jangka waktu, di mana di sini ada jangka pendek, yang kedua ada jangka menengah, dan yang ketiga ada jangka panjang. Nah, yang jangka pendek di sini yaitu fasilitas pembiayaannya, tanggung waktu yang mereka berikan adalah tidak lebih dari satu tahun. Sedangkan yang jangka menengah yaitu dari 1 tahun sampai ke 3 tahun. Sedangkan yang jangka panjang yaitu tanggung waktunya yaitu dari 3 tahun lebih kayak gitu. Nah, sedangkan yang ke-6 yakni berdasarkan akad pembiayaan. Nah, di sini ada 4 ya, di mana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli. Nah, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad jual beli di sini antara bank dan juga nasabah, yakni dengan meliputi akad pembiayaan murabahah
istisna, dan juga salam. Sedangkan yang kedua yakni pembiayaan penanaman modal, di mana fasilitas pembiayaannya ini berlandaskan pada perjanjian atau akad penanaman modal bank kepada nasabah dan dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama. Nah, di sini itu menggunakan akad mudharabah dan juga musyarakah. Nah, sedangkan yang ketiga yakni pembiayaan sewa menyewa. Nah, di sini fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau sewa menyewa atau sewa beli antara bank dengan nasabah yang menggunakan akad ijaroh dan juga ijaroh mutahiyah bitamlik. Sedangkan yang terakhir yakni pembiayaan pinjam meminjam, di mana fasilitas pembiayaan berdasarkan pada perjanjian atau akad pinjam meminjam antara bank dengan nasabah yang menggunakan akad qard kayak gitu. Nah, baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan sebagai dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.